Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Dwi Anggrini dari kelas 1 Sains Data Terapan A dengan NRP 332400006. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman 2 dengan dosen pengampu Ibu Trihadiah Mulyawati SST MKOM. Nah, pada topik pembelajaran kali ini ialah OOP atau Object Oriented Programming, di mana pada topik pembelajaran OOP ini kami diberikan tugas yakni exercise 1 dan exercise 2. Yang mana pada exercise 1 kami diminta untuk membuat dua kelas yang berbeda yang memiliki di mana setiap kelas tersebut memiliki atribut dan metodenya masing-masing. Nah, kemudian pada exercise kedua, kami diminta untuk membuat dua objek dari masing-masing kelas yang telah kami buat. Sini saya akan menjelaskan kelas yang pertama, yakni kelas hitung. Pertama-tama saya akan memberi penjelasan mengenai kerangka kelas hitung ini sendiri. Nah, kelas hitung ini sendiri memiliki atribut, hanya memiliki atribut instance. Nah, jadi kan atribut ada dua, yakni atribut instance dan atribut kelas. Pada kelas hitung ini, saya hanya memiliki atribut instance, yakni angka 1 dan angka 2. Sedangkan untuk metodenya sendiri pada kelas hitung, terdapat metode tambah, kurang, kali, bagi, modulus, dan eksponen. Nah, untuk untuk objek yang akan saya terapkan pada kelas hitung ini sendiri ada 3, yakni cari 1, NaN, dan apa nih. Nah, objek cari 1 ini menggunakan dua atribut, yakni angka 1 dan angka 2. Di mana angka 1 bernilai 779, kemudian angka 2 bernilai 2. Sedangkan untuk objek dari num sendiri, ia hanya memberikan satu nilai atribut saja, yakni 3. Nah, di mana pada program ini saya membuat dengan conditional statement if else yang memungkinkan apabila user menggunakan kelas hitung ini hanya menggunakan satu atribut saja. Di mana nanti secara otomatis atribut dari angka 1 ini juga akan menjadi nilai dari atribut angka 2. Nah, sedangkan untuk atribut dari objek apa ini, dia memberikan dua nilai atribut, yakni 5 dan 3. Nah, untuk objek cari 1 ini sendiri menggunakan metode modulus yang akan menghitung sisa bagi dari 779 dan 2. Yang akan menghitung sisa bagi dari 779 dibagi 2. Nah, sedangkan untuk objek num sendiri ini, ia mempergunakan metode eksponen yang akan melakukan perhitungan 3 pangkat 3. Nah, sedangkan untuk objek apa nih sendiri ini, apa nih mempergunakan metode eksponen yang akan menghitung 5 pangkat 3. Nah, sesuai dengan atribut yang diberikan yakni 5 dan 3 ya atributnya. Oke, coba kita running. Nah, di sini sudah ditampilkan ya hasil dari perhitungan. Nah, di mana perhitungan modulus dari cari 1, dari objek cari 1 menghasilkan 1, yang berarti sisa bagi 779 dibagi 2 ialah 1. Sedangkan untuk perhitungan eksponen dari objek num, jadi bernilai 27,
karena kan 3 pangkat 3 ya 27 ya. Kemudian untuk perhitungan dari objek Avani sendiri yang menggunakan metode eksponen menghasilkan nilai 125 seperti pada atribut. Nilai atribut yang diberikan yakni 5 dan 3, jadi 5 pangkat 3. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memberikan penjelasan pada kelas mahasiswa book. Nah, ini sudah saya buat kerangka kelasnya sendiri, yakni mahasiswa book terdiri dengan dua atribut, yakni atribut instance dan atribut class. Di mana atribut instance-nya ini sendiri berjumlah 1, yakni NRP, sedangkan untuk atribut kelas dari kelas mahasiswa book ini terdapat atribut name, call, nom HP, dan alamat. Sedangkan untuk metodenya sendiri dari kelas mahasiswa book ini ada metode inName, inPhone, inAddress, read, full view, dan view. Nah, di sini saya membuat objek. Di sini saya membuat dua objek yang akan digunakan untuk pengaplikasian dari kelas mahasiswa book ini sendiri. Nah, tujuan dari kelas mahasiswa book ini berbeda ya dengan kelas hitung. Nah, kelas hitung ini tujuannya saya buat untuk melakukan perhitungan sederhana seperti tambah, kurang, kali, bagi, modulus, dan eksponen. Nah, sedangkan untuk kelas mahasiswa book ini tujuannya adalah saya buat untuk menyimpan data dari beberapa mahasiswa, di mana setiap data tersebut akan diidentifikasi berdasarkan label. Nah, di mana label tersebut didapat dari NRP pada setiap data mahasiswa. Di kelas mahasiswa book ini, saya membuat dua objek, coba dan user 1, di mana objek coba ini dia dilabelkan dengan NRP 3324600006. Nah, kemudian untuk objek dari user 1 ini sendiri dilabelkan dengan NRP 3120600001. Nah, kemudian dapat dilihat juga di sini objek dari coba mempergunakan metode inName dan metode inPhone. Seperti yang kita tahu, metode inName ini memerlukan dua argumen untuk dijalankan. Di mana di sini sebentar ya. Nah, di sini pada line 7 hingga line 13 merupakan code atau sintaks dari metode inName yang akan menambahkan data nama lengkap dan nama panggilan dari mahasiswa tersebut dengan NRP 3324 bla 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 yang tersimpan pada objek coba. Nah, di sini kan dia memerlukan dua parameter, yakni soft name dan soft call. Maka dari itu, ketika saya mencoba untuk menjalankan metode inName dengan objek coba, di sini saya memasukkan
dua argumen, yang mana nantinya akan tertampung pada parameter name dan call atau softname dan softcall. Nah, sedangkan untuk metode info ini sendiri bertujuan untuk menambahkan data nomor HP dari mahasiswa tersebut, di mana di sini metode info ini terletak pada line 15 hingga 19 yang hanya menerima satu masukan parameter, yakni num HP. Sehingga dalam pemanggilan metode info ini sendiri saya hanya memberikan satu argumen saja. Nah, tiap-tiap argumen dari pemanggilan metode seperti info dan iname ini datanya akan ditambahkan pada dictionary dengan key berdasarkan NRP mahasiswa tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, NRP sebagai label dari suatu objek. Objek yang dimasukkan di sini adalah dictionary datang dari seorang mahasiswa. Sedangkan untuk contoh keduanya di sini, selain saya menggunakan untuk objek user 1, selain saya menggunakan metode inName, saya juga menggunakan metode inAddress. Nah, di mana metode inAddress ini bertujuan untuk menambahkan data alamat dari seorang mahasiswa, yang mana metode ini terletak pada line 21 hingga 25. Dan hanya memerlukan satu parameter saja. Maka dari itu di sini dalam pemanggilan metode inAddress saya hanya memberikan satu argumen saja. Nah, di sini dapat dilihat setiap argumen dari pemanggilan metode pada kelas mahasiswa book selalu bernilai string, bernilai tipe datanya string. Kemudian di sini kita juga selain dapat menambahkan data, kita juga dapat melakukan pengecekan pada data tiap objek. Nah, seperti di sini pada line 45 saya ingin melakukan pengecekan lengkap, namun hanya pada data dari objek user 1. Nah, jadi nanti dia hanya akan menampilkan sub dictionary dari NRP 3120600001 ini. Nah, sedangkan untuk coba read ini, nanti metode ini akan menjalankan metode read ini akan menampilkan data secara lengkap dari dictionary mahasiswa dengan NRP 3324600006. Oke, tanpa berlama lagi, kita coba ya untuk menjalankan program dari kelas mahasiswa book ini. Nah, di sini untuk menambahkan datanya sendiri, saya menggunakan metode update. Sehingga data yang sebelumnya telah ditambahkan pada dictionary suatu data mahasiswa tidak tertimpa dan dapat menampung data secara lengkap. Jadi data lama tidak akan tertimpa dengan data yang baru ditambahkan. Seperti seumpama
kita menambahkan data nama lengkap dan nama panggilan seorang mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di suatu ketika setelah itu kita baru menambahkan data alamat dari mahasiswa tersebut. Nah, agar data nama lengkap dan nama panggilan tadi tidak tertimpa hilang oleh data alamat yang ditambahkan, di sini saya menggunakan metode update. Jadi, di sini saya menggunakan dua dictionary ya, di mana untuk dictionary utama key-nya akan diambil dari NRP mahasiswa tersebut. Sedangkan untuk value-nya berupa sub-dictionary yang akan menampung informasi terkait nama lengkap, nama panggilan, nomor handphone, dan alamat dari mahasiswa dengan NRP tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang masih dibingungkan, mungkin bisa menghubungi saya melalui email. Dan mungkin apabila kalian ada yang berminat untuk mencoba melihat shortcut saya, ya, bisa menelusuri link yang telah saya sertakan pada caption video ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.